Roadshow Ngaji Desa Melankori ini adalah bagian dari program yang saya anggap orang-orang yang punya kepedulian di dalam usaha untuk membantu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Hari ini adalah ke-6 kalinya melakukan lawatan dari desa ke desa. Dan alhamdulillah pada putaran ke-6 ini beliau-beliau bisa mampir di desa kita di dalam rangka untuk silaturahmi, getok tular, sekaligus belajar bersama perihal wawasan kedesaan. Roadshow Ngaji Desa Melankori adalah usaha mengumpulkan lidi dan puzzle yang masih berserakan. Dipungut guna menjadi sapu dan gambar. Harapannya gerakan moral ini selaras dengan kehendak alam, agar anak bangsa bangkit, berbakti, dan mengabdi dalam kesejahteraan. Sehingga segala pergerakan yang dilakukan putra-putri desa Moroklan dan Lamongan memang bisa tumbuh, mengakar, dan membesar. Maka hari ini dan di tempat ini semoga kehadiran kita semua memang terlahir dari niat lubuk hati paling dalam. Alhamdulillah malam ini walaupun tidak padang bulan kita saged kumpul sareng-sareng sak perlu ngaji tentang desa. Bapak-bapak lan sedherek-sedherek era peradaban sak menika niku pun dikuasai oleh seluruh pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat teknologi macam-macam, sehingga masyarakat ajenge usaha nopo mawon boten saged. Sampai misalnya napa usaha iwak, dodol iwak, sing nguasai iwak wis nduk Jepang sampai di Australia. Maksudnya kita itu cuma yang kecil-kecil tok, misalnya aku pengusaha ikan sekabupaten Lamongan itu cilik gitu. Itu seluruh sektor ekonomi terpusat. Cuma Pak, sing kula gamel ngeten-ngeten iki. Sandal, mobil, sepeda, jajane yo uga kula panjenengan sedaya niku sampun saham luar negeri. Maksudnya apa? Kita tidak bisa mau bergerak nopo mboten saged. Jadi ini Indonesia ada 9 naga, yang menguasai ekonomi macam-macam. Ternyata di atasnya lagi masih banyak. Satu orang di Indonesia menguasai sepertiga tanah sak negara sama bayangkan. Dan itu datanya BPS ya. Data BPS itu hanya berapa ribu orang menguasai 70% tanah di Indonesia. Jadi orang sing duwe tambang, duwe alas, duwe apa macam-macam itu masih hanya beberapa orang. Kita ini apa istilahnya? Nonot lah, orang ini nonot. Nah, bagaimana melawan itu? Kekuatan ekonomi yang dahsyat, kekuatan politik yang berkelindan. Kekuatan politik yang berkelindan dengan pengusaha. Teorinya kalau anak penguasa kerjasama dengan pengusaha, yus nek rakyat gak kurang apa-apa. Sajane penguasa atau pejabat itu kan nggak boleh main terus jadi pengusaha kan, nggak boleh punya usaha, yang nggak boleh tudingan dengan pengusaha. Nah ini sudah di negara kita ini harus gabung, pengusaha dan pejabat ini harus gabung. Melihat persoalan yang sangat rumit seperti ini, apa mana krisis, perang dunia, harga dolar macam-macam. Urip saat ini kejadian tambah susah, PHK tambah akeh. Satu-satunya yang hanya bisa untuk melawan itu adalah bersama. Panjenengan ini ngumpal begini ini bukan sesuatu yang sia-sia atau mengada-ada. Lapo wae. Nah, nang warung kopi ae nggak rokokan cedal-cedul medingkrang. Apa kok ngumpul silo bareng. Padahal ini satu-satunya yang bisa melawan itu semua. Contoh misalnya, sampean ngomong nang kepala desa Ijen, ambek wong 10 sampean jak bareng, kira-kira digugur ini. 10 lah. Nah, digugur
wong 10. Mana mau 100? Demo jenenge. Maksudnya itu kekuatan kita cuma itu. Perkara pinter kalah pinter sama. Perkara poso kalah poso. Perkara akses kalah akses. Nah, bagaimana cara melawannya? Ya itu kesana. Tapi ekonomi dagangku kalah Pak. Aku usaha kalah Pak. Sama. Sampai kalau kepingin bertahan ya harus berkumpul. Dodol beteng pada dodol bitingnya, ayo kerjasama. Dodol es pada dodol es kerjasama. Gitu, yang situ nyuplai es, situ nyuplai kopi, seterusnya. Intinya bersama. Saiki wong wis urip sendiri-sendiri kan. Wis pokoke pikiranku, karepku, tujuanku gak ngereken liyane jomplang ya wis, liyane nyosok ya wis gak ngereken. Ini benih-benih kapitalisme, benih-benih kekuasaan gampang gencet sampean. Makanya malam ini kalau bersama itu seji, energinya beda. Ini tradisi nenek moyang kita, tiang-tiang sepuh kita sejak dulu begitu, bersama terus. Saya ingin bareng-bareng mek tawuran tok bersekolah. Nek tawuran bareng-bareng, padahal biyen mali aneh, nek tukaran ijen-ijen. Cek kata lanangnya. Ini yang harus kita rubah. Ayo, apa harus bareng. Jadi semua persoalan yang sampai hadapi dengan bersama-sama itu akan bisa mendobrak kekuatan dan tembok apapun. Persoalan bahwa kebijakan desa itu harus bagaimana itu nanti mengalir. Zaman kumpul begitu nanti mengalir. Iya yo, gak tepat ya. Jangan itu desa kok dingin ya, jangan itu dingin ya, itu akan mengalir. Jadi sampean pasti punya ide-ide, punya cara yang macam-macam untuk bangun desa. Aku gak iso ngapi isak negara, aku gak iso ngapi isak kabupaten, aku gak iso ngapi isak kecamatan, minimal sak gang. Sak gang wae. Gote wis tepak ta durung? Lha kok gak tepak? Anu Pak buntu lho kono. Lha kok buntu? Nah itu kan minimal mikir sak gang. Saya gak iso mikir sak negara. Dan itu sebagai amalan-amalan kita semua di hari akhir. Babakan desa menarik Pak Sadani. Urusan desa karena kondisi masyarakatnya sudah seperti ini, akhirnya apa? Nyantai pemerintah desa itu orang yang nganggo musyawarah desa itu loh. Roro ya mlaku karepe dhewe kok. Misalnya mau seru. Anggarannya desa itu piro tahun ini, raro tuh. Raro, sebab apa? Orang tahu sama diajak musyawarah. Padahal sampai pun duit mesti ini kudu weruh. Akhirnya apa? Duit kira-kira orang ngerti sampai padahal mesti ini sampai ini sing duit duit. Lalu yang berdaulat itu kan rakyat. Artinya apa? Pemerintah desa itu memang harus terbuka. Rakyat ini njaluk atau gak njaluk itu kudu diwenehi weruh. Ngono Pak. Ya ngono maning jarene Cak Nur Salim transparan. Bosone ngono pokoke terbuka. Pokoke wis bloko. Paling boten setahun pisan iku rakyat kudu diwenehi weruh. Iki lho duit desa setahun wingi kuwi entek duwike mlebune sakmene, metune sakmene nggo apa iki. Ngono Pak. Tapi sing akeh malah ngene yen takon ana rakyat ditakon, wah iku rahasia negara. Ora ono Pak rahasia negara iku. Napa ngurusi jaman Pak? Ora ono. Ning desa kuwi ora ono rahasia negara. Rahasia negara iku sing dikuasai, sing diwengku karo badan intelijen. Lha urusan wong desa iku ora ono. Nah, apa maneh yen kapan desa iku kurang duwe peraturan babakan keterbukaan informasi. Iku
apa wae ning desa iku ora ana sing kena dirahasiakno. Rakyat njaluk sak wayah-wayah kudu dilayani. Ana sing kena dijaluk iku nganggo mangsa tertentu. Contone urusan duit iku entenono kapan wis laporan terakhir. Lah terakhir kapan? Setahun itu paling akhir 3 bulan sakbare nek Desember berarti bulan Maret 31 Maret itu terakhir desa kudu laporan dan rakyat harus tahu. Nah kapan tanggal 1 April sampai njaluk laporan desa duite iku oleh Pak. Ya kapan sadurunge tak 1 April njaluk sampean kok duwe alasan durung dilaporno kok. Durung laporan iso ditolak Pak sebab durung laporan. Ana wayahe menawa sing darani berkala. Ana sing sak wayah-wayah sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu contohnya apa? Njaluk dokumen APBD sewaktu-waktu boleh Pak. Boleh. Enggak apa meneh ati laporan. Aja meneh laporan kok APBD sing njaluk ora oleh kok jarine rahasia. Ono sampe apa? Anggota BPD ora roh APBD sih ya. Kata Pak. Aneh kan? Padahal BPD ku sing nyepakati. Apa maneh kula tonggoe, Pak? Lho. Nggawe program terus nggawe anggaran ning desa iku. Ujung-ujunge iku musyawarahane BPD sepakat apa ora. Yen BPD ora sepakat yo ora sido, Pak. Nah kok BPD kok ora ro lho. Ayo ku walik Pak kok BPD ngono. Nang BPD wilayah sampean dadane ora ro. Ya eling wae lah balang mundur timbang wae anu dadi BPD kok ora orang itu lho ini. Ayo. Iku lebih iso materi rakyate. Dan itu dibayar lho. Walaupun itu ora akeh. Ono iku benulan cuma diterima biasanya 3 bulan atau 4 bulan pisan. Dirapel lah. Duitnya Pak. Jadi rakyat itu duwe hak Pak. Roh ngono kuwi iku duwe hak Pak. Sebab rakyat iku sing duwe kedaulatan sing duwe desa iki rakyat. Aparat desa iku buruhe rakyat. Tugas sing nglayani rakyat. Hakikatnya ngono Pak. Dipasrahi kok ngelola sing apik layanan aku. Terus aku iki dungo piye uripku bisa sejahtera. Kabeh ngono Pak, pemerintah itu tugas iku mensejahterakan rakyat. Berarti pemerintah itu duwe tugas iku. Mesti ini ngapa? Rakyat sing ojo sampai ora mangan, ojo sampai ora mau usaha, ojo sampai nganggur barang ngono Pak. Tapi sampai saat ini pemerintah desa itu jarang sekali yang berpikir tentang bagaimana mensejahterakan. Goleke penggawean menciptakan lapangan kerja saja jarang sekali kita temukan. Sing akeh yo ngeken kapan iki nang cair. Tahap 1, tahap 2, nang kono nang digawe ngono. Nah, nomor 2 ne saiki ya. Nomor iki mestine masyarakat iki diwene weruh keadaan duit desa setengah tahun sing mlaku iki. Ulan 6 iku wayahe ana musyawarah desa sing isine iku mbakas pelaksanaan kegiatan program-program desa lan duit desa selama sak semester atau 6 bulan. Januari sampai Juni. Apa ya wis ana musyawarah desa ini sambung
Mboten. Sampai rugi. Salah gunane kok. Nah, Udah tambah terus rahasia kok. enggak, padahal orang mau rahasia Pak, kan ya Kak? Pada bulan ini tuh ada musyawarah desa, yang mana musyawarah ini intinya itu adalah kepala desa dimintai keterangan tentang bagaimana kegiatan program-program desa sing wis mlaku 6 bulan iki. Terus duwite piye? Wis pira sing mlebu banjur digawe apa ae. Sebab engko paling lambat tanggal 10 bulan Juli pemerintah desa ini kudu nglaporno nang kabupaten nang bupati tentang keadaan duit desa selama 1 semester. Nah, saat durunge dilaporno dibatas. Sehingga kok begitu dilaporno ini clear, orang no masalah. Jadi seandainya kalau biasa diajak musyawarah, maka masyarakat tidak apatis, akan peduli, akan bisa berpartisipasi. Kok sing diterangno Cak Nur Salim mau. Bagaimana bisa partisipasi wong sekarang ini diajak berpartisipasi saja sudah tidak pernah. LPM-nya wonten Pak. Wonten Pak. LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Posyandu ini adalah lembaga kemasyarakatan desa yang tugas utamanya adalah membantu pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat. Tugas utamanya itu menggerakkan partisipasi dalam apa? Pembangunan. Tapi kalau BPD beda lagi. BPD itu wakilnya rakyat yang di wilayahnya, pemilihannya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Nah, untuk aspirasi itu BPD itu orang yang ngenteni dilapuri, orang yang ngenteni dicurhati. Sebab nopo-nopo orang ini apa itu menggali, menampung, mengolah, menyampaikan 4 itu gerak apa itu kegiatan BPD terhadap aspirasi masyarakat itu. Jadi bisa jadi aspirasi ini curhat masyarakat itu iso BPD itu menggali mungkin lewat warung atau mungkin pas kumpul ngomong-ngomong itu menggali cari informasi takon-takon aspirasi masyarakat. Bisa juga masyarakat yang apa menyampaikan, itu namanya menampung aspirasi. Mari ngono terus dibakar sak kancane BPD. Itu jenenge mengolah aspirasi. Lalu inti dari persoalan itu kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. Itulah menyampaikan 4 niku prosesi. Bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan ketika aset-aset yang seharusnya dikuasai oleh masyarakat, oleh desa, tiba-tiba keberadaannya semakin hari semakin banyak miliknya orang. Bukan hanya itu, tapi tanah-tanah yang ada di desa juga banyak miliknya orang-orang luar. Nah, ini bagian dari persoalan yang saya kira teman-teman punya interpretasi, punya cara pandang tersendiri di dalam rangka untuk memanai desa Marokelang ini supaya maju beradab gitu. Terkait polemik yang ada di desa Marokelang, warga ini sebenarnya sudah banyak realita bahwa kita itu dibodohi, entah itu perangkat, kades, atau BPD atau LPM. Kita tahu bahwa tidak ada sinergitas di pemerintahan desa, itu saling tidak tahu. Kita tanya BPD dilemparkan ke perangkat, kita tanya perangkat dilemparkan kepada kades, dan seakan-akan kita itu benar-benar kayak orang bodoh. Kayak kemarin BUMDes periode kemarin itu tidak ada laporan, bahkan apa yang diusahakan itu tidak benefit. Artinya masing-masing sebagai pengurus
itu saling tidak tahu, termasuk kas uang, terus usaha kursi persewaan. Jadi tiba-tiba kemarin ada pemilihan ketua BUMDes lagi dan tidak ada penjaringan sosialisasi siapa yang mampu atau berkompeten, istilahnya kapabilitasnya tidak ada. Seakan-akan penguasa ini saling tunjuk dan itu ada unsur KKN. Kedua, mengenai koperasi merah putih, sama ketika kita tanya pada RT setempat waktu katanya musyawarah desa, itu tiba-tiba ada nama di atas meja pengurusnya ini kita selidiki di dalam koperasi itu nama-nama kita nggak tahu, artinya kayak tidak ada kapabilitas di situ. Jadi langkah konkret kita sebagai warga yang sudah merasa tidak ada kepercayaan publik itu bagaimana? Apa kita harus melaporkan kepada Bawasda, Inspektorat, Kecamatan atau Pemkab? Jadi harapan kami dengan Cak Nurokib ini membentuk aliansi, memperkuat warga agar kita berkumpul bersama-sama. Kalau ada simpang siuran itu kita bisa menjembatani warga yang punya usulan, daripada kita usul ke BPD tidak ada responnya. Itu permasalahan yang ada paling soal sampah, di mana sampah yang ada kita RT soal kebagian untuk TPA ya Mas. Sebagai TPA ini itu nggak ada tidak lanjut, artinya sampah itu hanya disimpan, membukit, mungkin tahun depan menggunung. Nah itu sampai sekarang solusinya nggak ada. Sempat dibangun pagar pembatas, artinya supaya warga itu tertib buang sampah ke dalam pagar, tapi realitanya cuma dapat sepertiga, maksudnya sampai seperempat. Itu udah ada kerjaan lagi, mungkin hanya itu yang saya tahu. Tapi pembuangan TPA di sana itu ada korelasi dengan kebijakan daerah nggak? Bahwasanya itu akan dijadikan tambungan sampah-sampah yang dari Babat, bukan hanya miliknya Meroplang. Itu saya nggak tahu. Saya pernah 10 tahun Pak jadi RT. Jadi untuk permasalahan sampah pembuangan sekarang saya nggak jadi Pak, sudah nggak jadi RT. Cuma dulu pernah ada Pak sosialisasi terkait pembuangan sampah, istilahnya apa ya, mau ditampung untuk Kecamatan Babat dan dibuatkan pengolahan Pak. Dan warga dari RT di siapa ya, Pak Sobi, itu kan kebetulan RT-nya Pak Sobi. Itu sudah ada studi banding Pak. Masyarakatnya itu katanya menolak. Habis itu ada musyawarah terkait sampah itu dan diajak masyarakatnya itu difasilitasi melihat di Lamongan. Desanya mana kurang tahu, cuma katanya udah ada pengolahan sampah. Dan desa juga sudah memaparkan apa yang istilahnya pengolahan sampah itu sudah dipaparkan. Kita juga sebagai RT diundang juga terkait pengolahan itu. Dan nantinya katanya ada pekerja yang diambil dari warga. Seiring berjalannya waktu itu menguap begitu saja. Sampai sekarang kita juga nggak pernah menanyakan. Dulu kita juga sempat seneng Pak, wah ada pengolahan sampah, katanya dibuat apa itu, arang atau apa itu Cak Nur, istilahnya buket nih, briket. Dan sampai sekarang menguap begitu saja. Dan terkait pemilihan BPD itu juga yang kemarin Pak, itu masih jadi saya jadi RT. Jadi ada 2 untuk wilayah kita di RW 1 itu ada 2 Pak kandidat. Itu juga melalui voting. Jadi istilah saya itu enggak apa ya. Ini fakta yang sebenarnya itu. Jadi voting Pak. Ada tokoh masyarakat yang diundang, terus beberapa warga, ada 2 kandidat Pak. Itu voting. Dan yang jadi sampai sekarang ini itu bukan istilahnya
bukan penunjukan, tapi voting Pak. Kebetulan itu saya masih jadi RT. Istilahnya bukan membela sana sini, memang itu fakta yang sebenarnya. Itu makasih Pak. Nyembung omongannya Pak RT mau. Oh mantan Pak RT mau. Selama ini yang dimaksud dengan voting pemilihan DPD, yang dimaksud ini yang bagaimana? Voting yang bagian siapa yang memvoting, siapa yang undangannya, siapa yang hadir, pemilihannya siapa yang memilih, itu kurang terbuka. Selama ini begitu, dan mulai dari pemerintahan yang dulu-dulunya juga begitu. Minimal yang dimaksud dengan tokoh masyarakat itu tokoh masyarakat yang bagaimana? Kok sudah diundangkan dengan tokoh masyarakat? Tokoh masyarakat yang mana itu? Saya itu sebagai warga Moroplang loh. Lahir saya di Moroplang, besar saya di Moroplang. Pernah diundang nggak dalam forum-forum kayak begitu, Pak Warno? Waduh, jangankan forum yang seperti itu. Forumnya bagaimanapun pemerintahan desa tidak melibatkan rakyat sebetulnya. Dan saya percaya pada BPD yang sudah dipilih rakyat. Tapi apakah selama ini terwakili, termasuk sampean saya tanya, apakah selama ini terwakili sampean melalui BPD itu? 12 kan? Wah, ada yang jawab, saya makasih ya. Bukannya saya mengkritik apa-apa, Bok ya. Selama ini demokrasi kita itu dihidupkan biar hidup dada kita itu merasa terwakili dengan sepenuhnya. Kalau kita kaji lebih lanjut, yang lain-lain kinerjanya pemerintahan desa sama sebetulnya. Bukan saya nggak terima dengan pemerintahan desa, bukan. Gak terima juga gak apa-apa, Pak No. Bukannya saya nggak terima. Yang dimaksudnya gitu. Bukannya saya nggak terima gitu. Tapi ini loh. Apakah pemerintahan bisa open tenanan tak? Open tenanan tak? Nah, ini setiap rakyatnya, setiap warganya. Dulu ini pernah. Ini yang perlu kita kaji lebih lanjut. Kok sampai terjadi yang seperti itu? Ini kesalahan dari mana ya kira-kira? Apa cara memilihnya kita ini yang salah? Apa perlu reformasi? Jangan dulu. Apa perlu kita gugah? Ini loh kerjanya. Oke. Nah, sudah berani menjadi pimpinan, itu syaratnya jadi pimpinan yang bagus. Walaupun RT, walaupun kades, itu pimpinan loh. Nah, selama ini belum ada yang seperti itu, belum ada. Yang diharapkan itu belum ada selama ini. Terkait dengan pilihan tadi itu ada 3, kalau saya mencatatnya, terkait dengan BPD, kemudian BUDES, dan koperasi desa. Saya mulai dari yang BPD. Ya, pemilihan misalnya bahasa kalimat yang ada di peraturan dipilih dengan voting secara langsung atau dengan perwakilan. Perwakilan yang dimaksud di situ adalah bukan perwakilan itu tokoh masyarakat, tapi perwakilan keluarga. Jadi tetap yang kapan gak kabeh pilih minimal ini saumas itu menurut itu mesti bunyi aturan itu. Hanya saja Lamongan ketika itu kayaknya skenario-nya dibuat sedemikian rupa, wis pokoknya yang ngerti lah, pokoknya ngomong saiki nang
dipilih bopi pokoknya muncul saya itu laporan, iki cepet laporan. Akhirnya ono sing karena dalih atau alibi di target waktu, maka ada pula yang tidak hanya sekedar seperti yang sampeyan saksikan, malah ono pas sing penduduk raro belas loro iku ora dipilihan wis ditunjuk loro jenenge disetorno ngono tok. Tentang BUMDes. Aturan sing kait tahun 2019, BUMDes iku sing lebih berkuasa untuk menata itu sebenarnya ada di BPD, Pak. Karena namanya tidak pengurus, Pak, tapi pengelola. Pengelola BUMDes itu dipilih dalam musyawarah desa. Musdes, Pak. Itu jelas begitu. Banjur tentang laporan, Pak. Musdes BUMDes itu orang ngomben tahun, Pak, tapi setengah tahun pisan kudu laporan dilaporkan di Musdes, Pak. Berarti BPD, Pak. Kalau Musdes itu BPD, Pak. Tapi kalau Musrenbang itu Kades, Pak, yang undang. Tapi kalau Musdes itu yang punya kewenangan BPD. Sing undang BPD. Lah kok ono jare Musdes tapi sing undang-undangannya kok tanda tangannya Kades, itu enggak apa? Enggak tepat, Pak. Salah. Apapun yang dihasilkan itu berarti tidak bisa dianggap legal atau sah. Karena kewenangan kepala desa itu tidak menyelenggarakan Musdes, tapi kalau musyawarah perencanaan iya. Tapi kalau musyawarah desa itu adalah kewenangan di BPD. Lah terkait dengan kaitannya takon tadi selalu dilempar-lempar. Neng desa ini ono papat, Pak, yang disebut dengan badan publik. Artinya opo wae rakyat kapan takon ngono ora iso Pak dilempar, ya kudu dijawab. Siji pemerintah desa, loro BPD, telu BUMDes, badannya. Kemudian sing nomor 4 itu BKD, Badan Kerjasama Desa. Ning yang kapan desa sampean ono perdes tentang Badan Kerjasama Desa. Nek kapan ra ono ya alamat ngono ya ora jelas, Pak. Kira-kira ora ono sing nomor 4 iki mau. Seharusnya ada setiap desa itu ya, Pak? Oh iya pasti, Mas. Karena apa? Ketika nanti kerjasama dengan pihak luar, itu antar mendirikan BUMDes bersama satu kecamatan, maka badan kerjasama, bukan kepala desa. Misalnya badan kerjasama itu sebagai delegasi, pemimpin delegasinya adalah ketua BPD. Badan ini namanya badan ad hoc, Pak. Badan ad hoc itu selesai acara, maka dengan sendirinya dia kembali ke barang masing-masing. dia dibutuhkan Ke lembaga masing-masing. Contohnya misalnya, Pak, ketika mau kerjasama mendirikan BUMDes bersama antar desa, maka tentunya tidak hanya ketua BPD, sekretaris desa, kemudian ditambah dengan kasih kesejahteraan. izin Pak, ketika kali misalnya kasih kesejahteraan, terus karena ini urusan BPD, urusan BUMDes, maka Pak Direktur BUMDes yang harus diajak menjadi BKD-nya apa itu delegasi ketika berunding tadi. Tapi ketika misalnya kerjasama dengan Datinawong, ada kerjasama tentang atau dengan mana sana itu Keongan ya, kali misalnya tentang irigasi, kerjasama dengan itu tentang penggunaan tata kelola air pertanian, maka yo ketua Gapoktan Pak sing dialogno sama delegasi itu, karena dia yang membidangi kan ya. Sakliane ketua BPD, sekretaris desa kasih kesejahteraan, maka tambahlah sama IPA ya gitu. Sama ya IPA sama Gapoktan gitu. Jadi BUMDes tadi itu dipilih itu dalam Musdes. Siapa yang bisa? Nah, kalau perdesnya tentang BUMDes ini sebaiknya munculkan syarat-syarat dan kriteria pengelolanya
supaya tidak terjadi double job. Soalnya akeh Pak desa-desa kono iku wong perangkat desa menjadi pengurus pengelola BUMDes. Gak iso Pak ngono iku. Apa meneh nek BPD dadi pengelola BUMDes. Lah iku lak jeruk makan jeruk Pak. Wong BPD iku pengawas sih. Wong sing ngawasi dari dhewe sing terus apa sing ngawasi? Itu Pak. Dan di sana ada jabatan ex officio-nya yaitu komisaris atau pemeriksa komisaris daripada BUMDes. Jabatannya dijabat oleh kepala desa karena jabatannya. Jadi laporannya itu semula kepada kepala desa, tapi setelah diubah dengan PP 11 tahun 2019 tentang BUMDes, maka BUMDes itu laporannya adalah kepada Musdes. Asumsi saya yang namanya BPD sama perangkat desa itu adalah sepasang kekasih. Mereka adalah bapak ibu dari sebuah desa yang harus melahirkan, dari perkawinan ini melahirkan yang namanya perdes. Nah itu dia anak mas, si kawin apa pacaran apa mandul. Itu logika yang terjadi, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan tata kelola desa ini tidak ada dasar hukumnya. Termasuk membuang sampah, kali, kuburan, pasar. Ini masih dikatakan tidak. Pasar orang pergi. Orang, Loh, orang setahun seharusnya orang itu jawabnya asal-asalan atau tidak. Tapi yang jelas pada waktu itu saya tanya, aku tidak tahu bahasanya. Nah ini menjadi problem kita bersama lah. Artinya kita sebagai warga Moroklang kita punya tanggung jawab di dalam rangka untuk muri-muri kembali. Sebagaimana disinggung, sebuah negara, sebuah wilayah nggak ono aturane, nggak ono agamai, itu jahiliyah bos. Maka harapannya forum ini nanti akan pelan-pelan melahirkan dorongan semangat kepedulian untuk satu mendorong lahirnya perdes-perdes, sehingga suatu saat, mohon maaf, sengkumpulan ini tidak hanya bapak-bapak, tapi suatu saat ibu-ibu juga diberi ruang, disubsidi, yang remaja, yang anak-anak. Biar apa? Mereka saling mengenal, mereka saling belajar, mereka saling mencintai terhadap wilayahnya. Karena ini menjadi bagian dari harapan yang tentunya banyak yang setuju dengan hal itu.